Salat jadwal apa? Iqamah. Kalau kita kembali kepada dalil antara jarak azan dengan iqamah, tidak ada dalilnya harus sekian menit, sekian. Kan di zaman Nabi tidak ada menit-menitan ya. Tapi melihat kepada maslahat dan kemudaratan ya. Makanya disebutkan dalam salat Isya, disebutkan Rasulullah SAW kalau melihat jamaah sudah kumpul, ajal Rasulullah SAW segera salat. Tapi kalau jamaah belum kumpul, akhir Rasulullah SAW tunda. Karena Rasulullah SAW memperhatikan jamaah yang hadir semakin banyak, itu intinya untuk apa adanya salat jamaah. Nah, di antara praktek yang saya kurang setuju di masjid-masjid, sebagian masjid-masjid di tanah air kita, jarak antara adzan dengan iqamat sangat cepat, cuma ukuran salat 2 rakaat. Sebenarnya kan azan itu tujuannya untuk memanggil orang yang sedang sibuk, orang yang sedang mungkin bercengkerama dengan teman-temannya, dengan anak-anaknya, begitu mendengar azan ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia pun berhenti, maka dia persiapan untuk pergi ke masjid. Persiapan tersebut ke toilet ya, kemudian berwudu, kemudian jalan ke masjid. Taruhlah persiapan tersebut 10 menit. Sampai di masjid dia bisa sholat 2 rakaat. Paling tidak 10 menit, 15 menit lah antara azan dengan apa? Iqamat, atau 10 menit. Ya. Makanya saya bilang orang Indonesia itu harus lebih rajin daripada orang Saudi. Kenapa? Orang Saudi begitu dengar azan, mandi masih bisa. Seperti subuh. Subuh di sana jaraknya 25 menit sampai 30 menit. Saya dengar azan udah saya mandi dulu. Santai mandi. 10 menit mandi, jalan ke masjid 5 menit, masih sholat 2 rakaat, masih bisa berdoa, baru qomat. Indonesia mustahil begitu. Dengar azan, ente mandi, sudah selesai sholat. Ya. Kalaupun saya terlambat ke masjid, imamnya pun bacanya panjang. Ya. Tapi kalau di tanah air sering saya dapati imam tatkala salat, nanti salat rakaat pertama wadduha walaili idza saja, rakaat kedua ya alam nashrah laka sadrak. Cepat sekali. Nikmat ya. Cepat sekali. Besoknya lagi saya salat di masjid yang sama, salat subuh. Imamnya baca itu juga. Rakaat pertama wadduha walaili idza saja, rakaat kedua alam nashrah laka sadrak. Besoknya hari ketiga saya datang ke masjid, imamnya juga sama. Saya bilang ini wadduha lagi. Tahu-tahu imamnya uzur, suaranya sakit. Akhirnya ditunjuk-tunjuk gak ada yang jadi imam, akhirnya saya yang jadi imam. Saya jadi imam, saya minta izin dulu. Mohon maaf, saya tidak kunut Bapak. Oh, enggak apa-apa, Ustaz silakan. Ya udah. Saya tidak kunut, mau baca panjang, agak panjang sedikit enggak enak rasanya. Jadi mau saya memang kondisinya bacaannya pendek, waktu antara azan dan iqamah juga sangat apa? Pendek ya. Nah ingat, tujuan kita mengumandangkan azan untuk memanggil orang. Jadi kira-kira mereka persiapan, taruhlah 10 menit lah, sudah bagus lah. Antara azan sampai iqamat apa? 10 menit. Mereka ke WC 3 menit, jalan ke masjid berapa mungkin 4 menit, ada sholat 2 rakaat itulah. Tapi kalau cuma 3 menit, 5 menit, terlalu cepat. Padahal tujuannya ditegakkan sholat jamaah agar orang apa? Orang datang sholat berjamaah. Dan juga jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu lama ya. Sampai kalau kita di Indonesia mungkin antara azan subuh sampai qomat setengah jam terlalu lama. Apalagi orang gelisah mau kerja. Imamnya mana? Imamnya sholat sendiri, akhirnya dia kemudian pergi. Ya. Kenapa saking lama? Jadi maksud saya yang wajar lah. Yang wajar kalau sholat subuh mungkin 15 menit atau 12 menit. Kalau sholat duhur taruhlah 8 menit ya. Ini sudah sangat bagi di Saudi sudah sangat apa? Pendek. Tapi kalau di sini lah wajar lah. Tapi jangan 3 menit, 5 menit terlalu cepat. Karena tujuan kita azan adalah untuk apa? Manggil orang sholat. Kalau bisa dibuat jadwal, disepakati seperti ada alat itu. Begitu habis sholat langsung min 8 atau min 10 kan bagus nggak apa-apa. Orang sudah tahu 10 menit. Ya. Jadi ada waktu azan, dia ada waktu ke toilet, ada waktu dia berwudu, dia berjalan menuju ke masjid dengan penuh ketenangan. Tapi kalau cuma 5 menit, begitu dengar azan dia ke toilet tinggal 2 menit dia ngos-ngosan pergi ke masjid. Kalau dia tidak cepat-cepatan sampai sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, repot. Sehingga manfaat tujuan kita untuk sholat berjamaah bukan hanya sekedar ingin sholat, tapi kita ingin mengumpulkan orang agar mereka sholat berjamaah bersama-sama dengan kita. Ini perlu diperhatikan oleh apa? DKM, dibicarakan sama panitia DKM. Bagaimana kalau kita buat misalnya untuk sholat subuh 12 menit, belasan menit lah, maksimal 15 menit. Ini sudah bagus. Adapun sholat duhur, asar taruhlah 10 menit ya, sudah bagus lah, 10 menit atau 8 menit. Tapi jangan 3 menit langsung apa? Qomat, terlalu cepat. Orang ingin duduk sholat qobliyah ya. Kita qobliyah kan ada yang 4 rakaat. 4 rakaat 3 menit, 3 menit, 6 menit.
Kalau cuma 5 menit, 4 rakaat nggak sempat. Mungkin habis 4 rakaat dia ingin baca Quran sebentar, dia ingin berdoa, ada waktu. Tapi kalau buru-buru, ya makanya harus dirubah aturan supaya orang tahu. Oh, kalau zuhur 12 menit atau 10 menit, dibiasakan sehingga manfaat untuk memanggil orang sholat berjamaah lebih terwujudkan. Saya pernah di Saudi, di Dammam. Kadang saya menginap di rumahnya Ustaz Ahmad Zainuddin di apartemennya. Itu daerah Dammam itu kota sibuk, kota kerja, banyak kegiatan kerja. Maka masjid itu ada 3 dekat-dekatan. Ada masjid yang kalau ente ingin cepat-cepat ada masjid itu paling cepat juga ya, maksudnya 15 menit. Ada masjid yang mungkin 25 menit. Ada masjid kalau ente telat masih ada. Jadi 3 masjid dengan waktu qomat yang berbeda-beda. Jadi seakan-akan mereka fasilitasi yang ingin buru-buru, paling tidak qomatnya berapa? 15 menit. Yang pingin santai-santai ada lagi mungkin yang terlambat bangun ada masjid yang masih cukup ya. Mungkin 30 menit ya, 35 menit ya. Ada seperti itu ya. Jadi tapi maksud saya kalau subuh taruhlah 15 menit sudah bagus ya. Jangan buru-buru.